Bayangkan anak Anda sedang belajar untuk ujian, lalu tiba-tiba ibu mertua datang dan mematikan lampu tepat di atas kepalanya hanya karena alasan hemat listrik. Itulah yang terjadi pada putri saya, Alena. Saat itu saya memilih diam, tetapi saya tidak pernah menyangka, satu sakelar yang dimatikan malam itu justru membuat saya mengambil keputusan yang mengubah kehidupan keluarga kami selamanya. Bahkan ketika mereka mengetahui apa yang saya lakukan setelahnya, wajah mereka langsung pucat dan tak mampu berkata apa-apa. Sebelum kita lanjut, semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala masalah. Ngomong-ngomong, Anda sedang menonton dari daerah mana? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Namaku Nadira. Usiaku 35 tahun. Aku seorang ibu, seorang istri, sekaligus seorang perempuan yang selama bertahun-tahun percaya bahwa menjaga keharmonisan keluarga berarti harus pandai menahan diri. Aku tidak pernah menyangka, sesuatu yang terlihat sangat kecil akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Malam itu, sekitar pukul 8, aku sedang duduk di samping putriku, Alena, yang baru berusia 9 tahun. Besok pagi ia akan menghadapi ujian sekolah. Sejak sore, anak itu sudah berusaha menyelesaikan semua tugas dan mengulang pelajaran. Di hadapannya terbuka buku matematika. Pensil berada di tangan kanannya, sementara tangan kirinya menahan halaman buku agar tidak terlipat. Aku tahu Alena sedang berusaha keras. Karena itu, aku menyalakan lampu utama kamar sekaligus lampu meja belajarnya. Bukan karena ingin boros. Aku hanya ingin memastikan matanya tidak terlalu lelah. Masih ada 5 soal lagi. Nak? Tanyaku. Alena mengangguk. Iya, Bu. Yang ini susah. Aku tersenyum. Pelan-pelan saja. Kalau tidak mengerti, nanti Ibu bantu. Alena kembali menundukkan kepala. Suasana malam itu sebenarnya tenang. Sampai terdengar langkah kaki dari lorong. Aku tidak langsung menoleh. Namun beberapa detik kemudian, seseorang berdiri di belakang kami. Bu Ratna, ibu mertuaku. Tanpa mengatakan apa-apa, tangannya bergerak ke arah sakelar. Klik. Lampu utama langsung mati. Aku menoleh. Ruangan yang tadinya terang berubah menjadi jauh lebih redup. Hanya lampu kecil di meja Alena yang masih menyala. Bu Ratna kemudian berkata dengan nada datar. Cukup 1 lampu saja. Listrik sekarang mahal. Aku menarik napas pelan. Bu, Alena sedang belajar. Di bagian sini agak gelap kalau lampu utama dimatikan. Bu Ratna memandangku. Ya, tapi tidak perlu semua lampu menyala. Anak sekarang terlalu dimanjakan. Aku menahan jawabanku. Aku tidak ingin membuat keributan hanya karena masalah lampu. Apalagi Alena sedang belajar. Namun beberapa detik kemudian, suara kecil putriku membuat dadaku terasa sesak. Bu. Aku menoleh. Alena menunjuk bukunya. Kalau lampunya mati, tulisan di sini jadi susah dilihat. Aku melihat halaman buku itu. Memang benar. Sudut meja belajar Alena menjadi jauh lebih gelap. Aku kemudian berdiri dan menyalakan lampu utama kembali. Tidak apa-apa, Nak. Belajar saja. Tetapi belum sempat aku kembali duduk. Klik. Bu Ratna mematikannya lagi. Kali ini aku menatapnya. Bu. Sudah Ibu bilang, 1 lampu cukup. Aku terdiam. Bukan karena aku tidak punya jawaban. Aku hanya sedang berusaha memahami sesuatu. Kenapa masalah lampu sekecil ini terasa begitu besar? Kenapa aku harus berdebat hanya agar anakku bisa melihat buku dengan jelas? Dan yang paling membuatku gelisah, kenapa keputusan tentang kebutuhan anakku seperti bukan lagi berada di tanganku? Aku melihat Alena. Anak itu tidak membantah neneknya. Ia hanya mengecilkan tubuhnya sedikit, lalu mendekatkan wajah ke buku. Pemandangan itu membuat hatiku sakit.
Aku akhirnya menarik kursi dan duduk di sampingnya. Sudah, Nak, kita lanjut. Alena mengangguk. Tetapi konsentrasinya sudah berubah. Beberapa kali ia menghapus jawaban yang sebenarnya benar. Aku tahu pikirannya bukan lagi pada soal matematika. Ia sedang memikirkan kenapa neneknya tidak mengizinkannya menggunakan lampu. Sekitar 15 menit kemudian, Alena meletakkan pensilnya. Bu, mata Alena agak sakit. Aku langsung menutup bukunya. Sudah, istirahat dulu. Alena mengangguk. Kemudian ia bertanya dengan polos. Bu, listrik kita benar-benar mahal. Ya? Aku terdiam. Aku ingin menjawab iya. Tapi aku tahu itu bukan seluruh kebenarannya. Karena selama ini, aku sendiri yang mengatur sebagian besar pengeluaran rumah. Aku tahu berapa tagihan listrik kami setiap bulan. Dan sebenarnya kami tidak sedang berada dalam kondisi yang membuat satu lampu tambahan menjadi masalah besar. Aku membelai rambut Alena. Tidak apa-apa, Nak. Kamu jangan pikirkan itu. Ia kemudian memelukku. Aku membalas pelukannya erat. Malam itu, setelah Alena tidur, aku berjalan sendirian menuju ruang tengah. Lampu kamar Bu Ratna masih menyala. Televisi menyala. Lampu ruang keluarga juga menyala. Aku berhenti di sana. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri dan memperhatikan semuanya. Kemudian mataku tertuju pada sakelar lampu yang tadi digunakan untuk mematikan lampu belajar Alena. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Selama ini aku selalu berpikir bahwa aku hanya perlu lebih sabar, lebih mengalah, lebih memahami. Tetapi malam itu sebuah pertanyaan muncul dalam pikiranku. Kalau untuk belajar saja anakku harus meminta izin, sebenarnya siapa yang punya kendali atas rumah ini? Aku belum tahu jawabannya. Namun satu hal sudah mulai kupahami. Masalah malam itu bukan tentang listrik. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku belum tahu bahwa beberapa minggu setelah kejadian tersebut, keputusan yang kuambil akan membuat seluruh keluarga suamiku panik. Kalau aku mengingat kembali kehidupan rumah tanggaku sejak awal, mungkin aku sendiri yang terlalu sering mengatakan kepada diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namaku Nadira. Dan sejak menikah dengan Fajar, aku selalu berusaha menjadi menantu yang menghormati orang tua suami. Awalnya, Bu Ratna hanya sesekali datang ke rumah kami. Namun sekitar 2 tahun setelah pernikahan kami, beliau mengatakan ingin tinggal bersama. Alasannya sederhana. Beliau merasa semakin tua dan tidak ingin hidup sendirian. Aku sebenarnya sempat ragu. Bukan karena aku tidak menyukai beliau, tetapi aku tahu tinggal bersama orang lain membutuhkan penyesuaian. Namun ketika Fajar berkata, "Nat, ibu cuma butuh kita," aku akhirnya mengangguk. Tidak apa-apa, Mas. Biar ibu tinggal bersama kita. Sejak hari itu, rumah kami mulai terasa berbeda. Pada awalnya semuanya berjalan baik. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan Bu Ratna. Kalau beliau suka makanan tertentu, aku masak. Kalau beliau ingin rumah lebih rapi, aku ikuti. Tidak lama kemudian, Dito, adik Fajar, juga ikut tinggal bersama kami. Katanya hanya sementara karena kondisi ekonominya sedang sulit. Aku kembali mengalah. Kalau memang sementara, tidak masalah, kataku kepada Fajar. Tetapi ternyata, sementara, itu berlangsung jauh lebih lama dari yang kami bayangkan. Dito mulai terbiasa tinggal di rumah kami. Ia menggunakan kamar yang tersedia, makan bersama, memakai fasilitas rumah, dan sering berada di ruang keluarga hingga larut malam. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan sebagian besar kebutuhan rumah justru aku yang tanggung. Penghasilanku sebagai pengelola keuangan cukup stabil. Fajar juga bekerja, tetapi aku lebih terbiasa mengatur pembayaran tagihan, belanja bulanan, kebutuhan sekolah Alena, sampai berbagai keperluan rumah. Aku tidak pernah menghitung semuanya di depan mereka. Bagiku,
Selama keluarga masih bisa hidup nyaman, tidak perlu memperdebatkan siapa membayar apa. Namun perlahan, Bu Ratna mulai mengatur hampir segala sesuatu. Awalnya soal AC. Jangan lama-lama menyalakan AC. Listrik mahal. Kemudian televisi. Kalau tidak ditonton, matikan. Lalu air. Jangan terlalu lama mandi. Aku menganggap semuanya sebagai bentuk kebiasaan beliau. Sampai akhirnya aturan itu mulai menyentuh Alena. Ketika aku membelikan susu yang sedikit lebih mahal karena kandungan nutrisinya lebih baik, Bu Ratna bertanya, "Kenapa harus yang itu? Yang biasa juga bisa." Ketika aku membeli buku tambahan untuk Alena, beliau berkata, "Buku sekolah saja belum tentu dibaca semua." Bahkan ketika aku ingin mendaftarkan Alena ke kegiatan belajar tambahan, Bu Ratna langsung mengatakan, "Anak kecil jangan terlalu banyak les. Buang-buang uang." Aku biasanya hanya tersenyum. "Baik, Bu." Lalu diam-diam tetap melakukan apa yang menurutku terbaik untuk Alena. Aku pikir selama keputusan itu tidak merugikan siapapun, tidak perlu diperdebatkan. Masalahnya, ada sesuatu yang semakin lama semakin terasa janggal. Aturan hemat itu seolah hanya berlaku untukku dan Alena. Suatu malam, aku pernah melihat Dito menyalakan AC cukup lama meskipun udara di luar sedang dingin. Aku tidak berkata apa-apa. Tetapi Bu Ratna justru masuk membawa minuman untuknya. "Pakai saja kalau panas, Dit." Aku hanya terdiam dari ruang makan. Di malam lain, Dito menyalakan televisi, komputer, dan lampu kamarnya sekaligus. Tidak ada yang menegur. Sementara ketika Alena membaca buku selama beberapa menit lebih lama dari biasanya, Bu Ratna sudah mengingatkan tentang tagihan listrik. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan karena aku ingin Dito dimarahi. Aku hanya ingin aturan yang sama berlaku untuk semua orang. Suatu malam aku menyampaikan hal itu kepada Fajar. "Mas, kamu tidak merasa ada yang berbeda?" Fajar menatapku. "Berbeda bagaimana?" Aku menjelaskan semuanya. Namun Fajar hanya menghela napas. "Nat, sabar saja. Ibu memang begitu." Aku menatap wajah suamiku cukup lama. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Sabar saja. Ibu memang begitu. Dulu aku menerimanya sebagai nasihat. Sekarang, kalimat itu mulai terdengar seperti alasan agar aku terus diam. Aku akhirnya memilih tidak melanjutkan pembicaraan. Aku masuk ke kamar dan melihat Alena sedang membaca buku dengan lampu meja kecil. Saat itulah aku kembali teringat kejadian malam sebelumnya. Bu Ratna mematikan lampu utama ketika Alena belajar. Aku duduk di samping putriku dan memperhatikan wajahnya. Anak itu tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Ia hanya ingin belajar dengan nyaman. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul begitu jelas di kepalaku. Kenapa kata hemat selalu ditujukan kepada aku dan Alena, sementara ketika Dito menggunakan fasilitas rumah, tidak pernah ada yang mempermasalahkannya? Saat itu aku belum tahu jawabannya. Tetapi aku mulai yakin bahwa kejadian lampu tadi malam bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengalah sampai tidak menyadari bahwa ada perlakuan yang berbeda di dalam rumahku sendiri. Sejak kejadian malam itu, aku berusaha tidak terlalu memikirkan perkataan Bu Ratna. Aku bahkan meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya sedang terlalu sensitif. Mungkin benar apa yang dikatakan Fajar. Mungkin aku memang harus lebih sabar. Aku tidak ingin setiap hal kecil berubah menjadi pertengkaran. Apalagi Alena masih kecil. Aku tidak ingin anakku melihat orang dewasa di rumahnya terus-menerus berselisih. Karena itu, aku memilih menjalani hari seperti biasa. Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Alena berangkat sekolah. Fajar pergi bekerja. Dito biasanya berangkat lebih siang karena pekerjaannya tidak memiliki jam masuk yang terlalu pagi. Sementara Bu Ratna lebih banyak berada di rumah. Namun setelah kejadian lampu, tanpa kusadari,
Aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya sering kulewatkan. Bukan karena aku sengaja mencari kesalahan. Aku hanya mulai melihat kebiasaan orang-orang di rumah dengan lebih teliti. Dan suatu malam, aku menemukan sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Saat itu sekitar pukul 11 malam. Aku baru selesai mencuci beberapa gelas di dapur. Alena sudah tidur lebih dulu karena besok harus sekolah. Aku hendak masuk kamar ketika mendengar suara televisi dari kamar Dito. Aku melewati lorong dan secara tidak sengaja melihat pintunya sedikit terbuka. Aku berhenti. Dari celah pintu, aku bisa melihat kondisi kamar itu. AC menyala. Televisi menyala. Dua lampu kamar menyala terang. Komputer juga menyala. Bahkan lampu dekorasi kecil di dekat meja ikut menyala. Sementara Dito, ia duduk santai di atas tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Aku berdiri beberapa detik. Tidak ada niat untuk menegur. Aku hanya membandingkan pemandangan itu dengan Alena yang beberapa malam sebelumnya harus mendekatkan wajahnya ke buku hanya karena satu lampu dianggap terlalu boros. Aku kemudian berjalan lagi. Namun belum sampai ke kamar, Bu Ratna keluar dari dapur. Beliau melihat ke arah kamar Dito. Kemudian melihatku. Aku tidak tahu apakah beliau menyadari apa yang sedang kupikirkan. Aku akhirnya bertanya pelan, "Bu, lampu kamar Dito masih menyala semua?" Bu Ratna menoleh sebentar. "Biarkan saja." Aku terdiam. Dito habis kerja. Biar dia nyaman. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu seperti mengulang kejadian beberapa hari sebelumnya. Tetapi dengan situasi yang sangat berbeda. Saat Alena belajar, lampu harus dimatikan. Saat Dito bersantai, semua fasilitas boleh menyala. Aku mencoba tersenyum. "Iya, Bu." Lalu aku pergi. Tetapi malam itu aku tidak bisa langsung tidur. Aku berbaring di samping Fajar yang sudah tertidur. Mataku menatap langit-langit kamar. Aku mencoba mencari alasan agar semuanya terlihat masuk akal. Mungkin Dito memang baru pulang kerja. Mungkin Alena memang masih bisa belajar dengan lampu kecil. Mungkin Bu Ratna memang tidak bermaksud membeda-bedakan. Aku terus mencari pembenaran. Sampai akhirnya aku sadar. Aku sudah terlalu sering mencari alasan untuk membenarkan perlakuan orang lain kepadaku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan hal lain. Pagi itu aku sedang merapikan beberapa dokumen rumah tangga ketika tanpa sengaja aku melihat catatan transfer milik Fajar yang tersimpan di dalam tas kerjanya. Aku tidak berniat membuka sesuatu yang bersifat pribadi. Tetapi ada satu angka yang membuatku berhenti. Transfer rutin kepada Bu Ratna. Jumlahnya bukan sedikit. Aku menghitung beberapa bulan terakhir. Ternyata sebagian besar penghasilan Fajar setiap bulan diberikan kepada ibunya. Aku menunggu sampai malam untuk membicarakannya. Ketika Fajar pulang, aku akhirnya bertanya, "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Fajar meletakkan tasnya. "Tanya apa?" "Selama ini Mas memberikan uang bulanan kepada ibu berapa?" Fajar terdiam sebentar. "Kenapa?" "Aku cuma ingin tahu. Soalnya jumlahnya cukup besar." Wajah Fajar sedikit berubah. "Memangnya kenapa?" Aku berusaha tetap tenang. "Aku tidak mempermasalahkan Mas membantu ibu. Aku cuma tidak pernah tahu kalau jumlahnya sebesar itu." Fajar menghela napas. "Itu untuk tabungan keluarga." Aku mengernyit. "Tabungan keluarga?" "Iya. Ibu yang pegang. Biar aman." Aku menatapnya. "Tabungan untuk apa?" "Ya, nanti kalau ada kebutuhan besar." Aku masih belum puas. "Berapa jumlahnya sekarang?" Fajar menggeleng. "Aku juga tidak tahu persis." Aku terdiam. "Mas tidak pernah bertanya?" "Tidak." "Kenapa?" Fajar menatapku. "Ibu pasti menyimpannya. Jangan terlalu curiga." Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama.
Bukan karena aku ingin menuduh Bu Ratna. Justru karena aku tidak ingin menuduh siapapun tanpa alasan. Tetapi sebagai seorang istri, bukankah aku berhak mengetahui bagaimana uang keluarga dikelola? Aku kemudian bertanya, kalau memang itu tabungan keluarga, kenapa aku tidak pernah dilibatkan? Fajar tidak menjawab. Ia hanya mengambil minum dan duduk di sofa. Aku melihat wajah suamiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada bagian dari kehidupan keluarga kami yang selama ini sengaja atau tidak sengaja tidak pernah dibicarakan denganku. Dan saat itu, aku teringat lagi pada lampu belajar Alena. Aku teringat bagaimana Bu Ratna begitu tegas mengatakan bahwa listrik harus dihemat. Aku teringat kamar Dito yang penuh cahaya malam itu. Dan sekarang aku mengetahui bahwa sebagian besar uang Fajar ternyata juga berada di tangan Bu Ratna, tanpa aku mengetahui jumlahnya. Aku masuk ke kamar. Alena masih tertidur pulas. Aku duduk di tepi tempat tidurnya dan membelai rambutnya. Dalam hati aku berkata, "Nak, mungkin selama ini ibu terlalu sibuk menjaga perasaan semua orang sampai lupa bahwa ibu juga harus menjaga masa depanmu." Malam itu aku belum mengambil keputusan apapun. Tetapi satu hal mulai berubah dalam diriku. Aku tidak lagi hanya bertanya mengapa lampu Alena dimatikan. Aku mulai bertanya, sebenarnya, apa lagi yang selama ini tidak ku ketahui? Sejak mengetahui soal uang yang selama ini diberikan Fajar kepada Bu Ratna, pikiranku semakin sulit tenang. Aku tidak ingin menuduh siapapun. Aku juga tidak ingin menjadikan masalah kecil sebagai alasan untuk memusuhi ibu mertuaku. Namun ada satu hal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Alena, anakku tidak seharusnya menjadi korban dari masalah orang dewasa. Malam berikutnya, Alena kembali belajar untuk menghadapi ujiannya. Kali ini aku sengaja duduk di sampingnya. Aku ingin memastikan ia bisa belajar dengan tenang. Kalau ada yang tidak mengerti, bilang sama ibu, kataku. Alena mengangguk. Baik, Bu. Aku menyalakan lampu utama dan lampu meja. Belum 10 menit Alena belajar, terdengar langkah kaki dari lorong. Aku sudah tahu siapa yang datang. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Matanya langsung tertuju pada lampu. Kenapa lampunya sebanyak itu lagi? Aku menarik napas. Alena sedang belajar, Bu. Lampu meja saja cukup. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut. Bagian meja ini agak gelap kalau lampu utama dimatikan. Bu Ratna menggeleng. Dulu anak-anak belajar juga tidak pakai lampu sebanyak ini. Aku menatap Alena. Anakku masih diam. Aku hampir saja mengalah seperti biasanya. Hampir. Tetapi sebelum aku sempat menjawab, Alena tiba-tiba mengangkat wajahnya. Nenek. Bu Ratna menoleh. Kenapa, Alena? Alena menunjuk ke arah lorong. Kenapa kalau Dito menyalakan lampu boleh? Tapi kalau Alena belajar tidak boleh? Ruangan langsung sunyi. Aku melihat wajah Bu Ratna berubah. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Alena langsung menundukkan kepala. Aku bisa melihat wajahnya mulai takut. Saat itulah sesuatu di dalam diriku berubah. Aku berdiri. Bu. Nada suaraku tetap tenang. Alena tidak sedang melawan nenek. Dia hanya bertanya. Bu Ratna menatapku tajam. Kalau kamu membiasakan anak membantah orang tua, nanti dia tidak tahu sopan santun. Aku menahan emosi. Tidak, Bu. Saya justru mengajarkan dia untuk berbicara dengan sopan. Tapi bertanya bukan berarti tidak sopan. Bu Ratna mendengus. Sudahlah. Kalau kamu merasa paling benar, terserah. Ia berbalik hendak pergi. Namun Fajar yang sejak tadi berada di ruang tengah akhirnya masuk. Nat, sudah. Jangan diperpanjang. Aku menoleh. Mas. Matikan saja lampunya. Alena bisa belajar besok. Aku menatap suamiku. Untuk beberapa detik, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Besok.
Ya, sekarang sudah malam. Aku menggeleng pelan. Besok ujiannya. Fajar terdiam. Aku kemudian berkata, "Mas, aku sudah mengalah selama bertahun-tahun." Suamiku menatapku. Aku mengalah soal makanan. Aku mengalah soal rumah. Aku mengalah ketika ibu mengatur banyak hal. Aku bahkan mengalah ketika Dito tinggal di sini. Suaraku mulai bergetar. Tapi sekarang yang harus aku lindungi bukan hanya perasaanku. Aku menatap Alena. Ada anakku. Fajar tidak menjawab. Bu Ratna hanya berdiri beberapa langkah dari kami. Aku tidak ingin pertengkaran semakin besar. Karena itu, aku mematikan lampu meja Alena. Bukan karena aku setuju. Tetapi karena malam itu aku memilih membawa anakku pergi dari situasi yang membuatnya tertekan. Aku mengambil buku-buku Alena. "Ayo, Nak." Alena memandangku bingung. "Kita mau kemana, Bu?" "Ke rumah Tante Maya." Malam itu aku membawa Alena ke rumah sahabatku, Maya. Begitu sampai, Maya langsung membuka pintu. "Kok malam-malam begini?" Aku hanya tersenyum lemah. "Alena mau belajar." Maya melihat buku-buku di tanganku, lalu memahami bahwa sesuatu telah terjadi. "Masuk saja." Di rumah Maya, Alena duduk di meja kecil dekat jendela. Lampu menyala terang. Tidak ada yang memarahinya. Tidak ada yang menyuruhnya berhenti. Tidak ada yang membuatnya merasa bersalah karena sedang belajar. Aku duduk di seberangnya. Beberapa menit kemudian, Alena mulai mengerjakan soal. Wajahnya perlahan kembali tenang. Aku memperhatikannya. Kemudian ia berkata, "Bu." "Iya." Alena bikin nenek marah. "Ya." Dadaku langsung terasa sesak. Aku mendekatinya. "Bukan salah kamu." Tapi tadi nenek marah. Aku memeluknya. "Nak, orang dewasa kadang punya masalah sendiri. Kamu tidak perlu memikulnya." Alena mengangguk. Namun aku bisa merasakan tubuh kecilnya masih tegang. Dan saat itulah aku benar-benar sadar. Selama ini aku mengira aku sedang menjaga keutuhan keluarga dengan terus mengalah. Ternyata, tanpa kusadari, sikap diamku justru membuat anakku belajar bahwa ia harus takut untuk menyampaikan kebutuhannya sendiri. Aku menatap Alena yang kembali mengerjakan soal. Air mataku hampir jatuh. Malam itu aku membuat janji dalam hati. Aku tidak akan lagi mencari kedamaian dengan mengorbankan ketenangan anakku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Fajar, aku tahu satu hal dengan pasti. Ada batas yang tidak boleh lagi kulewati hanya demi menjaga perasaan orang lain. Sejak malam di rumah Maya, aku tidak ingin lagi mengambil keputusan berdasarkan dugaan. Aku menunggu sampai Alena tidur, lalu meminta Fajar duduk bersamaku. "Mas, malam ini aku tidak mau bertengkar," kataku. "Aku cuma ingin kita bicara jujur soal keuangan keluarga." Fajar tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Pelan-pelan, semua yang selama ini kutanyakan mulai terjawab. Uang yang rutin diberikan Fajar kepada Bu Ratna ternyata tidak seluruhnya menjadi tabungan keluarga. Sebagian besar sudah digunakan untuk membantu Dito. "Dito punya masalah apa?" tanyaku. Fajar menunduk. "Bisnis online-nya gagal. Dia punya utang." Dadaku terasa berat. Ternyata selama ini Bu Ratna diam-diam berusaha menutup masalah itu dengan uang yang diberikan Fajar. Namun yang paling mengejutkan belum selesai. "Ada satu hal lagi," kata Fajar pelan. Aku menatapnya. "Ibu pernah bilang ingin menjadikan rumah ini sebagai jaminan pinjaman." Aku langsung terdiam. "Rumah kita." Fajar mengangguk. "Rumah itu adalah aset terbesar kami. Sebagian besar uang muka berasal dari tabungan yang kukumpulkan sebelum menikah, sementara sisanya kami cicil bersama selama bertahun-tahun." Tak lama kemudian, Bu Ratna masuk ke ruang tengah. Rupanya ia mendengar percakapan kami. "Ibu hanya ingin membantu Dito," katanya.
Aku menatap beliau dengan tenang. Kalau Dito punya masalah, kita bisa membantu, Bu. Tapi rumah dan masa depan Alena tidak boleh dipertaruhkan. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Jadi sekarang kamu menganggap kami beban? Bukan begitu. Saya hanya tidak setuju rumah ini dijadikan jaminan tanpa persetujuan kami. Dito juga keluarga. Iya, Bu. Tapi utang itu bukan dibuat oleh Alena. Ruangan kembali sunyi. Fajar berdiri di antara kami. Seperti biasa, bingung memilih pihak. Namun kali ini aku tidak menunggu siapapun membelaku. Aku menatap Bu Ratna dan berkata dengan tegas. Mulai hari ini, tidak ada satupun keputusan tentang rumah ini tanpa persetujuanku. Bu Ratna terdiam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu bahwa sikap diamku sudah berakhir. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan membiarkan masa depan anakku dipertaruhkan demi menutup masalah yang bukan kami ciptakan. Setelah malam itu, aku tidak langsung mengambil keputusan. Aku memberi diriku waktu untuk berpikir. Aku tidak ingin menjual rumah hanya karena marah. Aku tidak ingin mengambil keputusan besar dalam keadaan emosi. Namun semakin lama kupikirkan, semakin aku menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan sekadar utang Dito. Masalahnya adalah rumah kami perlahan dianggap sebagai milik bersama yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah siapa saja. Beberapa hari kemudian, aku kembali mengajak Fajar berbicara. Mas, kita harus menentukan masa depan rumah ini. Fajar terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak berkata, "Sudahlah, sabar saja." Ia justru berkata pelan, "Aku sudah terlalu sering membiarkan kamu mengalah." Aku menatapnya. Fajar menghela napas. "Selama ini aku pikir kalau kamu yang mengalah, rumah akan tetap tenang. Tapi ternyata aku hanya memilih jalan paling mudah." Kalimat itu membuatku terdiam. Akhirnya, setelah mempertimbangkan semuanya, kami sepakat menjual rumah tersebut. Bukan untuk menghukum Bu Ratna. Bukan juga untuk membalas Dito. Kami menjualnya karena kami tidak ingin rumah itu kembali menjadi sumber tekanan dan alat untuk menutup masalah yang dibuat orang lain. Saat kabar itu disampaikan kepada keluarga, reaksi mereka seperti yang sudah kuduga. Bu Ratna langsung berdiri. "Menjual rumah? Kalian sudah gila." Dito yang duduk di sudut ruangan langsung menatapku. "Kalau rumah ini dijual, aku tinggal di mana?" Aku memandangnya dengan tenang. "Kami akan tetap membantumu mencari tempat tinggal, Dit. Tapi setelah ini, setiap orang harus mulai bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tapi aku belum punya cukup uang. Karena itu, kami akan membantu sebatas yang kami mampu. Bukan berarti semua masalahmu menjadi tanggung jawab kami." Bu Ratna mulai menangis. Beliau mengatakan bahwa aku telah menghancurkan keluarga. Namun kali ini aku tidak lagi merasa bersalah. Aku hanya berkata, "Bu, keluarga tidak hancur karena ada batas. Keluarga justru bisa hancur kalau satu orang terus dipaksa mengalah." Hari-hari berikutnya terasa berat. Ada calon pembeli yang datang melihat rumah. Barang-barang mulai kami sortir. Dito akhirnya mencari tempat tinggal yang lebih sederhana. Bu Ratna beberapa kali masih mencoba membujuk Fajar agar membatalkan penjualan. Namun Fajar sudah berubah. "Bu," katanya suatu malam, "rumah ini milik aku dan Nadira. Kami sudah mengambil keputusan." Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak bisa mengubah keputusan anaknya dengan tangisan atau kemarahan. Akhirnya rumah itu terjual. Kami pindah ke rumah yang lebih kecil, lebih sederhana, tetapi terasa jauh lebih tenang. Sebelum semua orang menetap di tempat masing-masing, aku membuat satu aturan yang tidak bisa ditawar lagi. Tidak ada lagi satu orang yang berhak mengatur seluruh keluarga. Semua keputusan harus dibicarakan. Semua orang boleh berpendapat, tetapi tidak ada lagi yang boleh mempertaruhkan hidup orang lain tanpa persetujuan mereka.
Dan saat pintu rumah baru itu kututup untuk pertama kalinya, aku menarik napas panjang. Aku tahu kami belum menyelesaikan semua masalah. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah kami benar-benar menjadi tempat yang aman untuk Alena. Beberapa bulan telah berlalu sejak kami meninggalkan rumah lama itu. Awalnya, aku takut keputusan menjual rumah akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup kami. Rumah itu menyimpan begitu banyak kenangan. Di sanalah Alena tumbuh sejak kecil. Di sana juga aku dan Fajar pernah membayangkan masa depan keluarga kami. Tetapi ternyata, setelah pindah, aku justru mulai memahami sesuatu. Rumah yang besar tidak selalu membuat penghuninya merasa tenang. Rumah yang sederhana pun bisa terasa jauh lebih nyaman jika di dalamnya ada rasa saling menghormati. Rumah baru kami tidak sebesar rumah sebelumnya. Namun Alena memiliki sebuah sudut belajar kecil yang sengaja kusiapkan untuknya. Ada meja sederhana, rak buku, dan sebuah lampu belajar yang selalu menyala terang saat ia membutuhkannya. Tidak ada lagi yang datang tiba-tiba untuk mematikannya. Tidak ada lagi yang membuatnya merasa bersalah karena belajar terlalu lama. Setiap kali melihat Alena duduk dengan tenang di meja belajarnya, hatiku selalu merasa hangat. Fajar pun perlahan berubah. Setelah semua yang terjadi, ia mulai belajar bahwa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua tidak berarti harus selalu membiarkan istrinya mengalah. Ia mulai mengambil keputusan sebagai suami dan ayah. Suatu malam, saat kami sedang makan bersama, Fajar berkata kepadaku, "Maafkan aku, Nat." Aku menatapnya. "Untuk apa?" "Karena selama ini aku terlalu sering menyuruhmu sabar. Aku pikir diam adalah cara terbaik menjaga keluarga. Ternyata aku hanya membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian." Aku tidak langsung menjawab. Lalu aku tersenyum tipis. "Yang penting sekarang kamu sudah mengerti." Fajar mengangguk. "Sekarang aku akan belajar mendengarkan. Bukan hanya menyuruhmu mengalah." Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna datang berkunjung. Suasana awalnya terasa canggung. Beliau duduk diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Nadira, Ibu mau bicara." Aku menghentikan kegiatanku dan duduk di hadapannya. Bu Ratna menundukkan kepala. "Ibu minta maaf." Aku terdiam. Beliau menarik napas panjang. "Ibu baru sadar. Selama ini ibu terlalu terbiasa mengatur semuanya. Ibu pikir ibu sedang membantu. Tapi ternyata ibu justru membuat kalian tidak nyaman." Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu juga salah karena memperlakukan Alena tidak adil. Aku memandang beliau cukup lama. Lalu aku berkata dengan tenang, "Saya tidak pernah ingin ibu pergi dari kehidupan kami. Saya hanya ingin ibu tahu batas antara membantu dan mengambil alih." Air mata Bu Ratna akhirnya jatuh. "Ibu mengerti sekarang." Aku menggenggam tangannya. "Aku juga tidak ingin kita terus bermusuhan, Bu. Tapi setelah ini, kita harus belajar saling menghormati." Beliau mengangguk pelan. Sejak hari itu, hubungan kami memang tidak langsung kembali seperti semula. Namun perlahan, semuanya menjadi lebih baik. Dengan batasan yang lebih sehat. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di depan pintu kamar Alena. Anakku sedang duduk di meja belajarnya. Lampu meja menyala terang. Ia sedang menyelesaikan tugas sekolah dengan wajah tenang. Tiba-tiba Alena menoleh kepadaku dan tersenyum. "Ibu." "Iya, Nak." Sekarang Alena bisa belajar sampai selesai. Aku terdiam beberapa detik. Kalimat sederhana itu hampir membuat air mataku jatuh. Aku tersenyum dan menjawab, "Belajarlah, Nak. Tidak ada yang boleh membuatmu merasa bersalah hanya karena ingin menjadi pintar." Alena kembali tersenyum, lalu melanjutkan belajarnya. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan putriku dari kejauhan. Dan malam itu aku akhirnya benar-benar mengerti. Kadang sebuah keluarga tidak hancur karena masalah besar.
Ia retak karena batas-batas kecil yang terus dilanggar dan selalu dibiarkan. Aku pernah memilih diam demi menjaga kedamaian. Namun aku belajar bahwa kedamaian yang dibangun dari ketakutan dan pengorbanan satu pihak bukanlah kedamaian yang sebenarnya. Dan sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan tetap menghormati keluarga, tetapi aku tidak akan lagi mengorbankan diriku dan anakku hanya agar orang lain merasa berhak mengatur hidup kami.